Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Rikol Tiwan dalam acara Renungan Malam GKI Indramayu hari Senin tanggal 1 November 2021. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita membaca, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tak hentinya bersyukur atas kasih berkat rahmat-Mu di dalam hidup kami. Dan pada malam ini Bapa, kami hendak merenungkan sebagian firman-Mu. Untuk itu mampukanlah kami untuk menghayati, merenungkan dan memahaminya, serta untuk melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berfirmanlah kepada kami semua, dan kami siap untuk melakukannya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari surat Roma pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-13. Sekali lagi, Roma 14 ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita semua demikian. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang memelihara firman ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita telah mengenal hakim. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita sering mendengar tentang hakim itu. Dan salah satu tugas hakim adalah untuk menyatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan tentunya untuk menjadi hakim ada banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Persyaratan-persyaratan tersebut tentunya akan ditetapkan sebagai persyaratan mutlak untuk seorang hakim yang baik. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kenyataannya, dalam kehidupan kita juga kita melihat ada banyak orang yang justru senang menjadi hakim atas hidup orang lain. Saudara-saudara, kekristenan pada awal mulanya memang sulit untuk dibedakan antara agama Yahudi, kemudian bagaimana peranan hukum Taurat dalam kehidupan orang Kristen pada abad pertama yang selalu diperdebatkan itu. Bagi sebagian orang, tidak semua daging boleh dimakan, dan ada hari-hari yang dianggap sakral. Secara sosial, golongan yang terikat dengan Taurat Tuhan ini disebut golongan yang lemah. Dan sebaliknya, mereka yang terbebas dari ikatan Taurat Tuhan disebut golongan yang kuat. Sehingga terjadilah perselisihan di antara kedua golongan tersebut. Biasanya yang kuat merasa dirinya benar, dan
siap untuk menghakimi yang lemah. Padahal keduanya, baik golongan yang kuat maupun yang lemah tadi, telah ditebus dan menjadi milik Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, untuk mengatasi konflik tersebut di atas, Rasul Paulus menjelaskan prinsip yang tidak boleh dikompromikan orang percaya. Yang pertama adalah setiap orang percaya adalah milik Tuhan. Hidup dan matinya dipersembahkan hanya kepada Tuhan. Kedua, setiap orang percaya telah ditebus oleh darah Kristus yang mulia itu. Dan tentunya barang siapa yang percaya kepada Dia, Sang Juru Selamat, maka pasti diselamatkan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua manusia akan dihakimi dan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, hanya Tuhan saja yang memiliki otoritas untuk menghakimi kehidupan manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hidup orang Kristen harus selalu dipusatkan kepada Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan Hakim yang agung, bukan kepada pandangan dan penilaian kita secara subjektif. Prinsip ini mengandung dua konsekuensi moral. Kita harus dapat saling menerima, meskipun terdapat perbedaan yang tidak prinsip. Kita dilarang menghina, menganggap rendah, dan menghakimi orang yang berbeda pandangan dengan kita. Kristuslah hakim bagi semua manusia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah kita senang untuk menjadi hakim bagi orang lain. Mengapa? Karena ketika kita menghakimi orang lain, maka sebetulnya kita telah menghakimi diri kita sendiri. Ketika kita mengatakan orang lain itu berdosa, padahal diri kita sendirilah yang berdosa. Oleh sebab itu, pada malam ini kita diingatkan, jangan menghakimi. Kita tidak punya hak untuk menghakimi sesama kita, tetapi hak menghakimi itu mutlak hanya milik Tuhan. Bagaimana dengan kita? Siapkah kita agar kita tidak menghakimi sesama kita? Tuhan memberkati kita semua. Amin.